bisa bertemu kembali bertatap muka seperti biasanya setelah libur semester yang lumayan panjang ini. Sekarang dipertemukan kembali. Sebelumnya untuk KM silahkan pimpin dulu, kita baca doa dulu biar belajar kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan KM mulai pimpin doa. Terima kasih kepada KM yang sudah memimpin doa. Berikutnya Bapak akan memeriksa absensi kalian ya di agenda yang sudah dicatat oleh sekretaris. Siapa saja hari ini yang tidak masuk? Alhamdulillah nih masuk semua hari ini ya. Gimana KM, betul? Oke, mantap. Hal yang sangat luar biasa di dalam pembukaan pembelajaran ini. Semua sangat antusias hadir semua ya. Baik, tujuan pembelajaran kali ini yaitu Bapak ingin kalian bisa memahami ilmu itu apa, pengertian hukum menuntut ilmu itu apa. Jadi kalian bisa mengimplementasikannya pada kehidupan sehari-hari kalian, baik di sekolah maupun di rumah. Jadi kalian dituntut untuk menjadi orang yang berilmu. Karena sejatinya orang yang berilmu itu akan mudah dalam hal apapun, melakukan kegiatan apapun, melakukan hal apapun gitu. Karena mempunyai bekal ilmu tersebut. Pembahasan kali ini juga mengenai hukum menuntut ilmu, pengertian ilmu sendiri itu apa, kemudian ayat Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan diperintahkannya kita untuk menuntut ilmu. Ini Bapak juga akan sedikit mengulas tentang dampak bagi kita yang tidak berilmu. Tentu saja di zaman yang sekarang ini banyak sekali pemuda-pemudi yang pergaulannya sangat bebas sekali, zina di mana-mana, itu angka tidak patut ya. Jadi Bapak mengimbau kepada kalian agar berhati-hati dalam pergaulan di luar sekolah atau di luar rumah. Langsung saja kita lanjut ke materi, yaitu mengenai pengertian ilmu itu sendiri apa. Jadi ilmu itu diibaratkan seperti cahaya yang menerangi kegelapan. Kita umpamakan seperti kita mempunyai rumah yang sangat mewah, kemudian rumah tersebut tidak memiliki lampu, di mana di malam hari rumah tersebut pasti tidak akan terlihat kemewahannya. Jadi di sini ilmu itu diibaratkan lampu tersebut. Jadi begitu pentingnya lampu tersebut buat rumah tersebut bisa terlihat mewah. Jadi di sini juga bagi manusia ilmu itu sangat penting. Karena dengan ilmu kita bisa mengetahui tujuan hidup kita itu buat apa. Tanpa ilmu, seseorang akan tersesat ke dalam jurang kebodohan. Dan dengan ilmu, jarak yang terasa jauh akan terasa dekat. Hambatan yang seberat apapun akan menjadi ringan. Karena itu pentingnya ilmu bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia sebagai wakilnya di muka bumi ini karena manusia ini memiliki potensi pengetahuan yang sangat baik dibandingkan makhluk-makhluk yang lainnya. Karena potensi manusia tersebut bisa mengurus dan memanfaatkan alam semesta untuk menjadikan hal-hal yang bermanfaat bagi manusia itu sendiri maupun bagi makhluk lainnya. Agama Islam memandang ilmu pengetahuan itu adalah hal yang sangat penting. Orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan, Allah jadikan derajatnya akan tinggi, apalagi di
tangan manusia itu sendiri. Rasulullah SAW yang menganjurkan setiap umat Islam, setiap umatnya untuk selalu menuntut ilmu. Kewajiban menuntut ilmu atau belajar merupakan kewajiban setiap orang muslim. Nah, jadi kalian di sini juga melakukan kegiatan pembelajaran seperti ini itu merupakan kewajiban juga, karena di sini kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berguna buat kehidupan kalian. Rasulullah SAW menjelaskan tentang kewajiban belajar, baik kewajiban tersebut ditunjukkan kepada laki-laki maupun perempuan. Karena kewajiban dalam menuntut ilmu tidak ada perbedaan baik dari laki-laki maupun perempuan. Di sini tidak ada tingkatan juga. Jadi dalam menuntut ilmu itu baik laki-laki maupun perempuan di sini sama. Karena sejatinya laki-laki dan perempuan itu sama saja sebagai khilafah di muka bumi ini dan sebagai hamba untuk menjadi khilafah yang sukses. Maka sudah tentu gitu. Jadi sudah tentu jika seorang muslim itu sangat membutuhkan ilmu pengetahuan yang memadai. Bagaimana kehidupan di muka bumi ini jika tanpa ilmu? Sungguh ini tidak akan terbayang ya jika kita tidak memiliki ilmu, di mana kehidupan bermasyarakat kita tentu akan kacau karena tidak memiliki ilmu. Maka dari itu di sini sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya juga sangat diwajibkan untuk menuntut ilmu untuk bekal hidup di dunia maupun di akhirat. Berikutnya kita bahas mengenai hukum menuntut ilmu. Ilmu di sini mencakup seluruh pengetahuan yang belum diketahui oleh manusia tersebut, baik itu ilmu yang tidak bermanfaat maupun ilmu yang bermanfaat. Tentu saja di sini hukum untuk ilmu yang tidak bermanfaat itu sangat tidak diwajibkan. Maka sebaliknya, jika ilmu yang bermanfaat itu tentu sangat wajib dituntut, dipelajari oleh kita. Di sini hukum menuntut ilmu tersebut adalah wajib. Jadi menuntut ilmu itu dibagi menjadi dua. Yang pertama fardu kifayah. Yang kedua adalah fardu ain. Di sini ada yang sudah mengetahui pengertian dari fardu kifayah dan fardu ain itu apa? Saja kita bahas mengenai fardu kifayah. Apa itu pengertian fardu kifayah sendiri? Jadi fardu kifayah itu adalah status hukum di sebuah aktivitas dalam Islam yang wajib dan harus dilaksanakan oleh seorang muslim. Tetapi bila sudah ada dilakukan oleh muslim yang lain, maka kewajiban ini gugur. Misalkan hukum menuntut ilmu menjadi fardu kifayah berlaku untuk ilmu-ilmu umum. Harus ada kalangan umat Islam sebagaimana jika dimiliki dan dikuasai golongan kafir. Misalkan ilmu kedokteran, ilmu perindustrian, ilmu psikologi, sosiologi, dan ilmu falak. Jadi di sini sudah paham belum maksud dari fardu kifayah di sini? Jadi maksudnya fardu kifayah di sini itu secara pengertian besar saja sudah jelas. Jika seorang dituntut mengetahui hal tersebut, maka ada orang lain yang mengetahui hal tersebut, maka kewajibannya gugur. Nah, jadi di sini itu berlaku hanya untuk ilmu-ilmu khusus. Di sini dibahas fardu kifayah di sini menjelaskan tentang ilmu-ilmu umum. Jadi hal tersebut bisa saja dilakukan tanpa ada keguguran kita mempelajarinya ketika orang lain mempelajari ilmu tersebut juga. Paham ya? Kemudian kita lanjut ke fardu ain. Hukum fardu ain di sini
yaitu hukum menuntut ilmu menjadi fardhu ain berlaku untuk ilmu-ilmu agama, seperti ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifatnya, ilmu tentang tata cara beribadah dan sebagainya. Jadi fardhu ain di sini itu ditekankan buat kepentingan diri sendiri. Maka dari itu di sini sangat ditekankan dan sangat diwajibkan untuk seorang muslim mengetahui ilmu tersebut, karena ilmu ini disanjungkan untuk kepentingan diri sendiri untuk beribadah, tidak seperti fardhu kifayah tadi. Melainkan di sini fardhu ain menekankan tentang ilmu agama. Sampai di sini paham? Oke, baik. Langsung saja kita lanjut ke materi berikutnya. Berikutnya di sini akan Bapak jelaskan mengenai keutamaan orang yang menuntut ilmu. Kita bahas satu-satu ya. Ini kita hapus dulu. Pembahasan berikutnya yaitu keutamaan orang yang menuntut ilmu. Langsung saja kita ke poin yang pertama. Keutamaan orang yang menuntut ilmu itu diberikan derajatnya yang tinggi di sisi Allah. Poin pertama, derajatnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini derajatnya akan ditinggikan karena sejatinya orang yang berilmu itu merupakan orang yang istimewa di mata Allah, maka derajatnya akan ditinggikan. Di sini juga kita ambil contoh seperti kalian menghormati seorang guru. Tentu saja di situ kalian menghormati karena ada alasan, misalnya karena keilmuan seorang guru lebih tinggi dibandingkan dengan muridnya, keilmuan seorang ustadz lebih tinggi dibandingkan murid-muridnya. Jadi sudah jelas di sini derajatnya akan ditinggikan oleh Allah bagi keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu. Poin selanjutnya yaitu merupakan sedekah yang paling utama. Sedekah yang paling utama. Mengapa keutamaan orang yang menuntut ilmu disebutkan sebagai sedekah yang paling utama? Karena menuntut ilmu itu tidak mudah, apalagi menuntut ilmu agama. Tentu saja banyak hal yang harus dihadapkan. Maksud di sini sedekah yang paling utama jika seorang yang berilmu tersebut bisa mengamalkan ilmu tersebut untuk dirinya dan buat orang lain bisa bermanfaat atas ilmu yang telah dia berikan. Jadi di sini disebutkan sedekah yang paling utama jika seorang yang berilmu tersebut mengamalkan ilmunya dan menerapkan di kehidupan sehari-hari dalam dirinya. Jadi paham ya maksudnya sedekah yang paling utama itu apa? Kemudian yang ketiga yaitu lebih utama daripada seorang ahli ibadah. Lebih utama dari seorang yang ahli ibadah. Lebih utama dari seorang yang ahli ibadah.
Mengapa demikian? Karena di dalam hadis juga disebutkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang alim yang dapat mengambil manfaat dari ilmunya lebih baik dari 1000 orang ahli ibadah. Jadi di sini poin yang ketiga dan yang kedua itu hampir sama, karena dituntut untuk mengamalkan ilmu dan bisa bermanfaat buat orang lain. Jadi paham ya maksudnya? Kita langsung ke poin berikutnya saja. Poin terakhir yaitu diberikan pahala seperti pahala orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Jadi poin yang keempat, keutamaan orang yang menuntut ilmu itu adalah diberikan pahala seperti orang yang sedang berjihad. Maksudnya di sini apa? Tentu saja dalam menuntut ilmu itu sendiri banyak sekali rintangan yang harus dihadapi. Mulai dari rasa malas, rasa bosan, pokoknya sangat berat sekali kita menghadapi rintangan tersebut. Makanya di sini disebutkan keutamaan orang yang menuntut ilmu itu diberikan pahala seperti orang yang sedang berjihad, karena emang rintangannya seperti orang yang sedang berjihad menaklukkan rasa malas untuk mendapatkan suatu ilmu yang bermanfaat bagi dirinya maupun bagi orang lain. Jadi seperti itu ya keutamaan orang yang berilmu. Kita ulangi dari awal. Keutamaan orang yang berilmu, orang yang menuntut ilmu maksudnya, yang pertama derajatnya akan ditinggikan oleh Allah. Kemudian yang kedua adalah sedekah yang paling utama. Yang ketiga lebih utama dari seorang yang ahli ibadah. Yang keempat diberikan pahala seperti orang yang sedang berjihad. Jadi di sini buat kalian harus semangat dalam menuntut ilmu, karena sudah sangat jelas di sini disebutkan keutamaan orang yang menuntut ilmu sangat luar biasa di mata Allah dan Rasulnya, apalagi di mata manusia itu sendiri. Jadi kalian harus semangat dalam menuntut ilmu ya. Baik, sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya, di sini apa sudah paham semua? Atau masih ada yang tidak dimengerti? Boleh silakan bertanya. Bapak tunggu. Saya Pak. Oke, oh baik. Siapa namanya? Putri. Nah, silakan Putri, mau bertanya apa? Jadi gini Pak, kan kalau kita mencari ilmu tuh pasti ada rasa malas. Nah, gimana caranya biar kita nggak males-malesan gitu Pak? Oh, boleh. Pertanyaan yang sangat bagus nih dari Putri ya. Di sini dari teman-teman sendiri ada yang mau jawab? Oh, tidak ada. Baik, langsung saja kita Bapak jawab ya. Tadi pertanyaan dari Putri, gambaran besarnya bagaimana cara kita menghilangkan rasa malas dalam menuntut ilmu. Begitu Putri? Iya. Oh, jadi di sini dalam menuntut ilmu itu kita harus bersungguh-sungguh, karena sudah disebutkan tadi orang yang menuntut ilmu ada apa? Sama pahalanya seperti orang yang sedang berjihad. Jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu gitu apa keutamaan kita menuntut ilmu, pentingnya kita menuntut ilmu apa. Jadi biar kita ada motivasi buat bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Jadi tidak ada rasa malas. Rasa malas emang wajar, tapi seenggaknya rasa malas itu bisa kita kalahkan dengan kesungguhan kita dalam menuntut ilmu. Begitu ya Putri? Jelas? Iya. Iya Pak, jelas. Makasih. Oke, baik. Yang lainnya ada yang mau bertanya lagi sebelum kita lanjut lagi? Nggak ada. Oke, baik. Kita lanjut ke materi berikutnya ya. Itu materi berikutnya yaitu tentang ayat-ayat Al-Qur'an tentang ilmu pengetahuan. Di sini kalian bawa Al-Qur'an. Kalau bawa silahkan kita buka surah At-Taubah ayat 122. Kita baca bersama-sama ya. Sudah ketemu surah dan ayatnya?
Sudah. Oke, kita baca sama-sama ya. Dimulai dengan ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Baik, silakan Putri tolong bacakan arti dari ayat tersebut apa? Artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Oh, baik, terima kasih Putri. Jadi kandungan dalam ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa tidak perlu seorang mukmin berangkat ke medan perang apabila peperangan itu dapat dilakukan oleh sebagian muslim yang lain. Tetapi harus ada pembagian tugas dalam masyarakat ini. Sebagian berangkat ke medan perang dan sebagian berangkat ke medan majelis ilmu untuk menuntut ilmu dan mendalami ilmu-ilmu agama supaya ajaran-ajaran agama Islam itu dapat diajarkan secara merata, tersebar luas ke seluruh berbagai wilayah umat Islam di penjuru dunia gitu. Jadi maksudnya kayak gitu, dijelaskan bahwa ketika zaman peperangan seorang muslim itu tidak diwajibkan untuk mengikuti peperangan tersebut jika ada sebagian muslim lain yang sudah ada buat ikut berperang, melainkan kita diwajibkan juga untuk ke arah lain, yaitu untuk menuntut ilmu. Oleh karena ayat ini telah menetapkan bahwa fungsi ilmu tersebut adalah untuk mencerdaskan umat, maka tidaklah dapat dibenarkan apabila ada orang-orang Islam yang menuntut ilmu pengetahuannya hanya untuk mengejar pangkat dan kedudukan atau keuntungan pribadi saja, apalagi untuk menggunakan ilmu pengetahuan sebagai kebanggaan. Jadi ilmu itu dibangga-banggain, kemudian untuk kesombongan diri terhadap golongan yang belum menerima pengetahuan. Jadi kita menyombongkan diri kepada orang yang tidak berilmu kalau bahwasanya si dia itu adalah orang yang berilmu. Jadi hal-hal tersebut itu sangat tidak dianjurkan, karena sejatinya di sini orang yang menuntut ilmu itu dituntut untuk berbagi pengetahuannya tersebut kepada orang lain agar bisa bermanfaat dan agar bisa menjadi pahala buat dirinya. Jadi seperti itu ya. Dalam surat At-Taubah di sini dijelaskan seperti itu. Setelah tadi kita membacakan tentang ayat-ayat Al-Quran yang menyuruh kita untuk menuntut ilmu, kali ini juga ada hadis tentang keutamaan menuntut ilmu. Hadis ini dari Ibnu Abdul Bar yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa inna talabul ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-haytan fil bah. Rawahul Ibnu Abdul Bar. Hadis ini memiliki arti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Dan sesungguhnya segala sesuatu hingga makhluk hidup di lautan memintakan ampun bagi penuntut ilmu. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Jadi di sini ditegaskan bahwasanya menuntut ilmu itu sangat wajib dan wajib bagi setiap muslim. Dan sesungguhnya mengapa ditekankan bahwa setiap muslim itu
dituntut untuk menuntut ilmu dan diwajibkan. Karena sejatinya seorang muslim dikatakan sempurna keislaman dan keimanannya jika seorang muslim tersebut memiliki ilmu yang bisa bermanfaat buat diri sendiri maupun orang lain. Karena dari situ kita bisa mendapatkan ladang pahala yang bisa menyelamatkan diri kita di akhirat kelak. Jadi sekali lagi ya Bapak tekankan bahwa pentingnya ilmu itu sangat wajib kita tuntut atau kita pelajari. Ini Bapak akan minta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan apa pembelajaran kali ini, hikmahnya buat kalian. Coba Bapak akan menunjuk Putri ya, karena Putri dari tadi antusias sekali dalam pelajaran kali ini, jadi Bapak lagi-lagi ke Putri gitu. Silakan Putri. Iya Pak. Simpulkan apa yang kamu tangkap dari pembelajaran kali ini. Jadi menurut saya kesimpulan pada pembelajaran kali ini, menuntut ilmu itu emang wajib ya Pak. Karena dengan menuntut ilmu kita bisa menjadi manusia yang ditinggikan derajatnya, dan urusan kita akan sangat dipermudah dengan ilmu itu. Kemudian dalam menuntut ilmu itu harus bersungguh-sungguh, karena itu merupakan perintah langsung yang datang dari Allah. Dan sebisa mungkin jangan malas-malasan dalam menuntut ilmu. Gitu ya Pak. Bagus sekali Putri, kita apresiasi, tepuk tangan buat Putri. Masya Allah, kali ini sangat luar biasa dari saudari Putri dalam menyimpulkan pembelajaran kali ini. Berarti aman di sini kita semua menyimak dengan baik dan benar ya gitu. Jadi bisa paham apa maksud dari pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Bapak dan buat kalian sendiri. Serasa pembelajaran kali ini cukup. Oh iya, bentar. Bapak kali ini akan ngasih tugas, hampir saja lupa ya. Tolong ini sekretaris dicatat sebelum kita berakhir pembelajarannya. Tugas dari Bapak nggak banyak kok, cuma sedikit. Dan Bapak akan menginformasikan juga buat pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang bab adab dalam menuntut ilmu ya. Jadi ingat-ingat, kita kali ini pembahasannya adab dalam menuntut ilmu. Setelah kita mempelajari tadi hukum menuntut ilmu itu apa, dan keutamaan orang yang menuntut ilmu itu apa. Baik, untuk tugas sendiri dikumpulkan minggu depan ya. Jadi segera mungkin harus diselesaikan tugas ini. Mungkin cukup sekian dari Bapak. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.